Bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di saham TPIA atau Chandra Asri Pasifik. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2025 ya. Kita lihat kinerjanya gimana, karena kalau kita lihat dari harga sahamnya itu mereka terus meningkat. Untuk presiden direkturnya atau presidennya ini ada Erwin Ciputra, kemudian direkturnya ada Andre Korkahit. Memang kantor mereka ada di Wisma Barito Pacific Tower A lantai 7. Nah, ini tepatnya di Jakarta ya kalau kita lihat di sini. Sebenarnya menurut kami ya, ini kan memang milik dari Barito Pacific ya, ini perusahaan milik Barito Pacific. Jadi otomatis kebanyakan mereka langsung di kantor pusat mereka sendiri. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia ribuan dan bentuknya itu dia US dollar. Jadi nanti dikait saja dengan $1.000. Kas dan setara kas kita lihat dari 1,3 miliar dolar sekarang menjadi 1,7 miliar dolar, dia mengalami peningkatannya. Peningkatan sedangkan persediaan mengalami penurunan. Nah, penurunannya ini pun sekitar 32 jutaan dolar ya. Cukup banyak sih menurut kami penurunannya itu 32 jutaan dolar. Total asetnya, nah ini meningkat. Rata-rata dari saham TPIA ini kami sudah pernah lihat laporan keuangan yang kemarin-kemarin. Dia rata-rata dia meningkat. Nah, untuk ekuitasnya sendiri dari 2,63. Bukan. Ini kita lihat dulu hutangnya, liabilitasnya ini dia meningkat sekitar 270 jutaan dolar. Untuk total ekuitasnya meningkat sedikit saja ya, ternyata ya. Meningkat sedikit saja. Paling pun nggak sampai 100-an juta dolar ya. Nggak sampai 100 jutaan dolar ya. Ini kalau kita lihat dia memang kira-kira di sekitar 100-an juta dolar saja. Berbanding dengan 200-an juta dolar kan berarti peningkatan hutangnya lebih banyak. Total pendapatan oke, dia meningkat, ini cukup bagus ya. Namun jika dilihat dari beban pokoknya ini meningkat lebih banyak. Bahkan meningkat sangat banyak nih. Ini kita lihat penjualannya 622 jutaan dolar. Sedangkan beban pokoknya 616. Jadi sisanya itu apa? Nah, ini yang perlu kita lihat nih, bank penjualan menurun, bank umum meningkat, bank keuangan meningkat. Menurut kami ya, sebenarnya hal utama yang perlu diefisiensi itu di beban pokok pendapatannya. Kalau misalnya beban pokok pendapatannya sudah efisiensi tapi tetap rugi, ini ruginya ini nampaknya ini dia kayak menurun. Dari rugi 32 jutaan dolar sekarang menjadi 23 jutaan dolar. Tapi dari kenyataannya, dari penurunan persediaan yang tadi, itu berarti ruginya sebenarnya jauh lebih banyak daripada tahun kemarin. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan kita karena lihat ternyata di laporan keuangan tulisnya ruginya lebih dikit, berarti lebih dikit kinerja lebih bagus. Memang penjualannya meningkat, tetapi kalau dilihat dari persediaan dan lain-lain, ini berarti ruginya lebih banyak daripada tahun kemarin. Nah, makanya kalau kita lihat ini mereka yang agak apanya itu di beban pokoknya ya. Ini kita lihat dulu, nih ada presiden komisaris dan lain-lain. Ini 31 Maret dan 2024 seharusnya gak ada mulai perubahan sih. Kemudian kalau kita bilang tadi beban pokok penjualannya, yang anehnya itu penjualan sama beban pokok penjualannya itu selisih sangat sedikit saja. Kalau mereka sudah efisiensi, kemungkinan besar karena harganya terlalu murah, harga jualnya itu terlalu murah untuk produknya. Nah, jadi itulah yang perlu diperhatikannya. Terkadang kalau perusahaan dia memang untuk penjualannya banyak tapi dia tidak menguntungkan, nah itu kan sama aja. Jadi harus tetap diperbaiki mas ya. Semoga menjadi lebih baik lah ya. Kita lihat ini ada penambahan kepemilikan baru yaitu Angkatan Laut. Angkatan Laut di Singapura, Chandra Maritim Internasional dari Garuda menjadi 100%-an. Nah, ini sebenarnya apa nih? Mengapa sudah ada masuk di Angkatan Laut ya? Nah, ini persenan kepemilikan bahkan 100%-an di Singapura lagi. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Ini ekspansinya ini gak main-main ya menurut kami untuk saham TPIA ini. Makanya kalau kita lihat dari harga sahamnya itu dia terus meningkat. Memang sebenarnya kalau kami lihat dari harga sahamnya itu dia lebih
meningkat karena ekspansinya, karena perusahaan ini terus ekspansi. Tapi dari segi hutangnya itu sebenarnya terus meningkat ya. Nah, ini yang bahayanya, ini hutangnya. Tapi sekarang posisinya masih aman ya, karena ekuitasnya masih lebih banyak. Tapi harus dijaga-jaga juga hutangnya, jangan terus meningkat, dan ruginya jangan terus merugi ya. Untuk pendapatannya, untuk labanya jangan terus merugi. Kas Takas bisa dilihat di sini. Ini yang rupiah ya. Nah, ini meningkat dan menurun. Rata-rata ini hampir sama sih, nggak gitu beda. Nah, ini yang meningkat paling banyak itu yang US dollar. Nah, wajarnya ini mungkin karena mereka pun main US dollar. Dilihat dari laporan keuangan ini pun sudah tahu ya, fokusnya ke US dollar ya. Kita lihat dari OCBC Bank Ltd Singapura, dari 9 juta dolar sekarang menjadi 650 juta dolar. Kemudian DBS Bank 47 menjadi 300-an gitu. Nah, itu yang mana itu ya? Ini semua pokoknya rata-rata meningkat ya dolar ya. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian dolar AS bunganya ini agak sedikit menurun. Tapi yang rupiah dia meningkat ya. Ada yang meningkat, ada yang menurun. Jadi menurut kami ini kasnya ini sebenarnya tergolong banyak sih, tergolong banyak. Dan kami penasaran yang tadi ya, yang angkatan laut tadi ya, kok bisa lah sampai ada di angkatan laut. Ini piutangnya kita lihat pihak berelasi, ini ada pihak ketiga. Dari segi piutangnya memang yang pihak ketiga masih lebih banyak ya, dan pihak berelasi pun mengalami penurunan. Ini sebenarnya masih oke lah ya. Tapi kan ini kan kepemilikannya masih dipegang oleh PT Barito Pasifik. Berdasarkan mata uang ini kita lihat. Oh, itu yang untuk cash flow-nya. Oh, ternyata di sini ya mereka buat dalam bentuk samping ya. Biasanya kan mereka perusahaan lain kan langsung arah ke bawah, vertikal, ini horizontal pula ini. Ini tingkat kerugian kredit ekspektasian. Nah, yang belum jatuh tempo cuma 0,03%. Ini makin ke depan makin nampak tinggi nih. Nah, jadi tahu-tahu sendiri ya, jika dilihat dari sini sudah tahu gimana dengan cash flow-nya. Tapi menurut kami kalau untuk cash flow-nya dibuat seperti ini agak apa ya? Agak susah dinengok ya. Bahkan ini mereka pakai kayak estimasi jumlah menurun gitu-gitu dan lain-lain. Pokoknya kalau dia ada buka kurung itu artinya rugi lah ya. Nah, itu bahkan udah dikatakan ECS seumur hidup. Nah, itu udah tahu. Itu hampir sama kayak penurunan nilai gitu ya. Biasa kalau penurunan nilai itu kan kayak udah tidak bisa tertagih gitu. Nah, pokoknya nengok yang buka kurung itulah. Persediaannya kita lihat barang jadi ini, persediaannya kita lihat sendiri dia memang berkurang ya. Pokoknya sekitar 30 jutaan dolar ya, 30 jutaan dolar. Dan dilihat dari laba bersihnya tadi kan yang macam rugi bersihnya ya. Rugi bersihnya kan menurun sedikit saja, tetapi ternyata persediaan menurun cukup banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bahkan kalau kita katakan sebenarnya persediaan kan mereka ambil dari segi nilainya. Dari segi nilai kita gak tahu sebenarnya harganya itu mereka ambil yang berapa, apakah dinaikkan harganya atau enggak. Sebenarnya yang penting itu kuantitinya. Nah, makanya kalau mau kita bilang, kita gak bisa nengok dari laba ruginya saja, nengok dari semua aspek baru bisa tahu ya. Tapi menurut kami perusahaan ini memang cukup ekspansif. Nah, kami akui ini cukup ekspansif, dan posisi untuk yang hutangnya, ekuitas sama hutangnya masih tergolong aman sih menurut kami. Masih tergolong aman, masih oke lah ya. Dan cukup ekspansif. Yang apanya itu cuma ruginya. Ruginya kayak bertambah tuh. Maksudnya ruginya itu ya. Sama hutangnya terus meningkat. Kalau rugi otomatis hutang terus meningkat. Kalau hutang terus meningkat, bunga terus meningkat. Nah, itulah yang menjadi dasarnya atau intinya saya. Ini kita skip. Nah, ini kita lihat modal sahamnya apakah ada berkurang atau meningkat. Barito Pasifik 34,63%,
Bahwa ada SCG Chemical 30, Top Investment 15, kemudian Prajogo Pangestu 5,03%, Marigo 3,92%. Wah, ini kemudian berikutnya itu ada Pak Erwin Ciputra sekitar 0,16%. Ini Baito Pasifik paling tinggi ya, nih sekitar 34,63%. Nah, ini SCG Chemical nih. SCG Chemical ini milik siapa nih? Mungkin bisa dicari juga. Saya kepemilikan SCG Chemical ini siapa? Ini kita lihat di sini kayak 34,63. Kayak gak ada yang berubah ya, kecuali yang Pak Prajogo Pangestu ya nih ya. Nah, ini 5,3%, tapi 5,06 ya kalau tidak salah. Oh iya, 5,06. Berarti Pak Prajogo Pangestu mengurangi kepemilikan sahamnya di saham TPIA nih. Nah, berarti ada berkurangnya. Nah, ini sudah tahu sendiri. Tapi sebenarnya kan Barito Pasifik milik Pak Prajogo Pangestu juga, tapi dia agak berkurang sih. Dia berkurangnya itu di kepemilikan langsungnya itu, yang pribadinya itu. Nah, dia berkurang. Penjualan ini pendapatannya ya. Sebenarnya kalau mau kita bilang, ini kita bisa lihat mana yang berlaku di pasaran saja. Produknya mana berlaku di pasaran. Polyolefin ini dia berkurang, kemudian stiren monomer berkurang, butadin dia meningkat, olefin dia meningkat cukup drastis. Lalu kalau kita lihat penjualan luar negeri, olefin meningkat top number 1. Kita lihat 34 jutaan dolar menjadi 160 jutaan dolar. Berarti produk olefin sedang laku di pasaran. Nah, dari sini kita bisa nengok untuk beberapa perusahaan yang memproduksi polyolefin itu rata-rata pasti penjualannya itu meningkat rata-rata. Nah, itu tadi tidak bisa dipungkiri, itu bergantung juga dengan relasi dan lain-lain juga ya. Jadi itu kita perlu nengok juga. Jadi itu sebenarnya gampang. Kayak kita nengok ada perusahaan A yang dia ada jual polyolefin, laporan keuangannya sudah keluar, kita nengok oh ternyata meningkat. Nah, berarti kan pasarnya sudah bagus. Kemungkinan besar yang perusahaan ada jual olefin juga itu bakal meningkat. Yang belum keluar laporan keuangannya kan pada belum tahu semua. Nah, harga sahamnya belum meningkat, jadi bisa dicari juga. Terkadang bisa pakai trik kayak gitu juga ya. Tapi itu kan sebenarnya semuanya ini perlu analisa secara mendalam sih. Ini bahan penjualannya, sebenarnya untuk bahan penjualan beberapa umum dan administrasi kami lihat gak gitu baik berubah ya, masih oke-oke aja. Yang susahnya itu di beban pokoknya. Nah, kalau beban pokoknya memang oke, seharusnya dia gak bakalan tinggi kali. Masalahnya kayak persediaan yang berkurang itu, berarti kedepannya kan tetap harus meningkatkan persediaan untuk meningkatkan penjualan. Nah, berarti kedepannya harus keluar duit juga kan. Nah, itulah yang menjadi permasalahannya. Jadi kita perlu nengok juga dari sisi persediaan, gak bisa dari laba rugi juga. Ini kita skip. Produk olefin itu apa ya? Nah, mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Semua pada jual olefin mungkin ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.